Di langit al-muqaddar fiha arzaqul ibad. Di langit itu Allah sudah akan rezekinya tambah. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita bukan oleh orang tua. Rezeki kita bukan di penguasa. Rezeki kita bukan pada para pedagang. Rezeki kita ada di langit yang ditulis. Saya menyampaikan kisah biasanya untuk bab ini. Murid dari Rabi'atul Adawiyah, namanya Rabi'atul Basriyah. Biasa perempuan di mana-mana selalu galau masalah rezeki. Apa yang dimakan besok? Nanti anaknya kalau lahir sekolahnya pakai apa? Pasti itu jadi polemik di mana-mana. Walaupun ning atau bunyai. Kalau di Sunda nyebutnya kalau ning apa? Kayak gitu. Nyai? Ya ada. Nyai nak. Ya, walaupun dia nyai, nyai nak, nyai ha, nyai itu sama semua. Urusan begitu semuanya sama. Ini Rabi'atul Basriyah, murid Wali Kutub. Murid Wali Kutub masih resah, risau. Kata jemaah tabligh ini risau. Yang dirisaukan bukan bagaimana ngumpulin umat ke masjid, yang dirisaukan besok makan apa. Sampailah wiridannya baca surat Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini taklah Rabi'atul Basriyah ketika dengar dan baca ayat ini. Oh, di langit sudah dijamin ya. Di langit ada rezekimu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan semua yang dijanjikan untuk. Percaya nggak sama Al-Quran? Saya benar. Antum gak usah khawatir besok makan abang. Yang penting kerja. Ambil asbab. Rezeki masa depan kita serahkan kepada pemilik langit dan bumi. Insya Allah. Kawan saya pemilik apa namanya kalau mobil ngumpul-ngumpul banyak tuh apa namanya? Berarti gue ya. Showroom. Kata orang kalau lagi musim pandemi banyak yang tutup, dia kalau nambah 2. Saya juga bingung ketemu dia. Kan banyak yang tutup tuh di Tanah Abang. Dia malah buka. Oh, berarti Allah lagi putar-putar rezeki nih. Nah, diputar aja. Al-yawm nudawiluha bainan nas. Hari keberuntungan itu wakilur aja. Giliran dapat bersyukur berbagi, giliran nggak dapat ya ini dadah lah. Jadi yakin kepada Al-Quran, jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya, dagang, ngajar, ngantor, apa terus lah. Yang penting harus ada asbabnya. Selevel Nabi Muhammad SAW itu tangannya chipnya surga. Fingerprint surga dia tangan Nabi. Wallahi, apa yang beliau mau lewat tangannya selesai. Tapi ketika musim perang, paceklik, habis semua bahan, Nabi mesti ada asbab. Maka dikumpulkan air, dikumpulin cuma saja satu gayung. Nabi begini kan, keluar air dari tangannya. Tetap harus ada asbab. Kalau enggak nanti orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah ketika ingin menyembuhkan orang enggak pakai asbab, enggak pakai obat, enggak pakai syariat kata orang Sunda. Syariat itu bukan syariat bahasa Arab. Ya, syariatnya berobat apa? Nah, itu dia. Paham maksudnya? Nah, syariat itu asbab yang dimaksud di kitab ini. Itu mesti diambil. Kalau nggak nanti orang akan jumawa, gua mah nggak perlu kerja, rezeki datang sendiri. Tuh sombong deh nanti. Padahal pengen tawakal. Ya, yang ada namanya takasul, bukan tawakul. Males, bilang aja males, tidak. Nggak usah bilang tawakal. Alladzi sarrafa ayuna dzawil qulubil albab, yang memindah-mindahkan
yang merubah-rubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab, dan intinya kolbu. Jadi kolbu itu masih ada intinya lagi, namanya fuad. Di dalam fuad ada lub, dalam lub dalamnya sir. Itu Allah yang mindahin. Allah yang mindahin, bukan guru, bukan mursyid, tapi lewat mursyid. Mesti ada, kalau nggak iblis itu yang bekerja. Ya. Dari mana kolbunya supaya pindah dari memandang makhluk, memandang asbab kepada pencipta asbab. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbib asbab. Dari memandang nasi yang mengenyangkan. Nah, ini kalau masih memandang nasi yang mengenyangkan, berarti akidahnya belum sahih secara Ahlussunnah, tasawufnya belum tasawuf Imam Ghazali. Benar kan nih? Ikut Imam Ghazali. Oke. Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Tapi mesti minum kan? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terbersih di hati, ini sudah inti kitab nih. Saya baru baca mukadimah, tapi inti kitab ini. Terbersih di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, itu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Gimana? Makan, terbersih bahwa makanan itu mengenyangkan, itu syirik khafi. Terus gimana caranya? Maka bacalah ini. Jadi orang baca mukadimah Imam Ghazali udah jadi murid. Ini mukadimah ma'rifat. Ma'rifat itu tawakkul, itu dia. Kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakal, beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi. Akidah Ahlussunnah, ada satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah. Jangan salah paham. Kelompok Mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat, secara hukum alam. Maka setiap orang makan nasi mesti kenyang karena tabiatnya nasi mengenyangkan. Hati-hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi ya, disebut dengan hukum tabi'i. Apa namanya? Hukum tabi'i inilah yang dianut oleh para filosof, oleh orang-orang fisika. Ini dulu yang dianut Ibnu Sina dan Al-Farabi, Aristoteles. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membersihkan akidah Ahlussunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang. Jadi filsafat ada yang menyimpang, ada yang benar. Jadi gimana? Obat, apa ada kesembuhan deh obat? Banyak orang berobat gak sembuh. Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Ini akidah Ahlussunnah. Tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi, segar dalam air. Kalau nggak percaya, lihat orang mau sakaratul maut, minumnya banyak nggak berhenti, tapi dia nggak segar-segar. Pernah lihat? Di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang, tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Sahabat nggak ada yang percaya. Itu cuma urusan air. Yang satu gelas nggak dapat. Dia bilang aus, aus, aus. Orang mau datang nggak kuat, dia menahan sakit dan haus karena dia menyekutukan Allah dengan air. Saking gak kuatnya, maka dia ambil, itu bukan bedil, belum ada bedil, jangan itu namanya apa tuh, pisau belati, langsung dia tusukkan ke dalam jantungnya. Gak sanggup menahan luka, tidak sanggup menahan haus, karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air. Nanti ada masa hujan yang turun-turun,
paceklik di mana-mana, sawah-sawah tidak bisa menumbuhkan padi lagi. Jika kita menyekutukan Allah dengan beras, kasih, nanti datang Dajjal menciptakan beras. Dia bawa makanan, nanti kita berubah iman. Bukan mulai sekarang saya mengimbau makan-makan aja. Maka sekarang ini bukan sok-sokan, bukan, tapi tahadus bin ni'mah. Saya sudah jarang makan nasi. Lauknya masih mengurangi aja, ngurangin. Mulai hambar, makan itu mulai hambar. Kalau bukanlah karena badan ini butuh makan, saya nggak makan, kira-kira begitu. Udah mulai begitu rasa hambar mau makan. Tapi kadang-kadang balik lagi ke ahwal manusiawinya, makan lagi. Apalagi orang Sunda kan punya nasi enak tuh kan. Ciliwet, itu berarti arozinya lagi muncul tuh. Alhamdulillah kemarin ya. Alhamdulillah. Seandainya nggak ada air, nggak ada nasi, terus ada orang bawa itu, berubahlah keyakinan kita. Maka nanti ada masa kita kenyang tanpa makan, karena sudah mengenal siapa yang mengenyangkan. Kita akan segar tanpa minum, karena sudah mengenal siapa yang menyegarkan. Siapa itu? Allah. Itu makna kalam. Jadi Imam Ghazali buat muqaddimah, itu isinya kitab. Maka nanti mungkin malam ini cuma muqaddimah aja kita baca, sama loncat satu pasal ya, nggak masalah. Seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali itu dibuat syair di setiap bab. Paham syairnya, paham sampai ujung bab. Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair, maka dia pakai nasar. Alhamdulillahirabbil. Maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali, sangat cinta kepada Imam Ghazali, dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali walaupun dia anak muda. Sangat azim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali. Dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali khurafat, Ghazali sesat, Ghazali nggak ngerti hadis. Ya salam, yang ngomong begitu Sahih Bukhari belum khatam. Imam Bukhari khatam Sahih Bukhari dan wafat, kitab Bukhari di dadanya. Itu banyak hadis palsu, bukan hadis palsu, ente yang nggak ketemu hadisnya. Saya ketemu hadisnya. Ini ahli hadis, ini santri hadis saya, 4 tahun dia ngaji hadis sama saya, bahkan lebih, kan ngabdi beberapa tahun. Hadis ini kalau mau nanya hadis, tanya dia aja, hitungan menit bisa dikeluarin lengkap dengan kualitasnya apa. Insya Allah tanya aja deh, baru tahu ya. Gak usah jauh-jauh ke Syekh Albani, Syekh Umar Fahmi ya. Kenapa jadi tepuk tangan begitu? Bid'ah. Allahumma sholli ala. Repot tuh yang sini ya. Wa rafa'a imamahum an al-iltifati ila ma'ada wal i'timad. Lanjut baca. Tahqiq yang bisa, tahqiq kan boleh, kilau aja. Masya Allah ya, syukran. Allah lah yang mengangkat himmah. Bahasa Arabnya himmah itu semangatnya ruhani
ingin mencapai makom yang tinggi disebut himmah. Contohnya nih, kan lagi sibuk kerja nih, terus ngomong, ya Allah, coba kalau saya libur, saya akan ngaji kepada para ajengan, para kiai. Itu namanya himmah. Terus pas liburan malah nginep di villa, berarti himmahnya jatuh. Gitu. Kata kawan, coba kalau saya kaya, saya akan bantu orang. Kayaknya dia beli mobil, lupa. Kejadian kan di salah satu wilayah di Jawa Timur, mendadak jadi miliarder. Kejadian, lupa. Kenapa nggak berbagi? Berbagi, jadikan modal seharusnya. Tapi mau gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Benar ya? Kejadian. Biasanya begitu. Biasanya kejadian itu himmah, pengen mengamalkan sesuatu yang mulia, ketika terjadi malah nggak melakukannya. Namanya sukutul himmah, gugurnya himmah. Ya. Nah, yang mengangkat himmah itu siapa? Dari memandang makhluk ila anil iltifat ila ma'ada, lalu berpaling dari selain makhluk, berpaling dari selain Allah, itu pasnya ila ma'ada wal itimat ala mudabbirin siwa, dan bersandar hanya kepada, berpaling dari bersandar kepada selain Allah. Dulu saya pernah kerja dan saya mengira tempat bekerja itu yang memberi saya rezeki. Ada setahun saya dikontrak dulu. Ketika kontraknya habis, itu saya ingat anak. Lihat wajah anak, saya nangis. Ya Allah, bulan depan saya kasih apa anak saya makan? Padahal bulan depan belum nyampe. Udah galau aja. Lalu dia menjauh juga, siapa tahu kiamat besok kan? Ini namanya tulul amal. Tolong amal. Amal bukan amal. Amal itu angan. Cocok logi. Saya tahu kata tolong dari situ, ya kan? Kira-kira kalau canda kan lucu-lucu. Tulul lempar, tulul jadi tolong. Tulul amal itu. Besok belum jelas ada kok. Masih udah galau ada. Bahkan satu detik setelah ini kita nggak boleh galau, apalagi satu hari, apalagi 2 hari, apalagi 1 bulan. Gak usah dipikirin, itu wilayahnya Allah. Wilayah Allah jangan coba-coba dimasuki. Masih gaib sama kita. La ya'lamul ghaiba illallah, kecuali dikasih tahu, disirkan Allah dalam kalbu kita. Jangan coba-coba masuk. Suatu kali Imam Abu Yazid Al-Bustami, wafatnya sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim 261 Hijriah. Beliau ini kan makmum biasa subuh. Gak tahu nih, Nahdien ke subuh jamaah nih. Atau minimal di jam inilah sebelum subuh lah ya. Insya Allah. Insya Allahnya kurang keras. Gak yakin aneh. Termasuk kita. Ya. Subuh-subuh dia sholat, habis sholat dia zikir. Abu Yazid itu kalau zikir masih sampai syuruk, sampai terbit matahari baru dia beranjak. Bahkan kalau lagi asyik ma'rifatnya, diteruskan sampai ke duha. Lagi asyik diteruskan sampai zuhur. Melihat pola hidupnya begini, berarti dia klubnya kerjaannya ditinggal. Ini bukan ditiru ya. Ini Abu Yazid dengan wali kutub, tentu wali kutub Ibrahim, wali daya. Ada berikan Islam gitu. Imam masjid, hafiz Quran, hafiz sunnah, mengerti fikih, jago ilmu akidah. Melihat dia, kayak sulit. Bi ayyi syai'in taqutu hadzal yawm. Kamu makan apa hari ini, ngejek? Orang kerja ke pasar, ente di sini. Orang kerja di ladang, ente di sini. Makan apa ente hari ini? Ngejek.
Apa tuan imam? Kalau Pak Imam nyebut isinya apa? Apa pangarsa imam? Pangarsa. Oh ya, saya waktu di Sukabumi itu dipanggil pangarsa, kaget. Pangarsa itu orang mati bukan? Bukan, ternyata pangarsa penghormatan yang mulia. Sempat kaget, pangarsa. Kirain almarhum. Salah paham saya. Harus kursus lagi. Pangarsa imam ngomong, Pak Yazid, ente makan apa, sarapan apa pagi ini? Orang kerja ente malah di sini. Kira-kira begitu kalau diterjemah. Bu Yazid itu udah sore, langsung berdiri, kata beliau, sholat diimami oleh orang yang tidak percaya Allah yang menjamin rezekiku ke langit tidaklah sah. Maka aku ulang sholat kodokan, dikodok sholat jam itu juga, detik itu juga. Ini hukum ma'rifat, ini fikih arif ini namanya. Fikih arif ini ketat. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup mengikuti fikihnya para ulama. Arif nggak sanggup kita. Saya masih pakai fikih mazhab Syafi'i, nggak pernah keluar dari mazhab Syafi'i, alhamdulillah. Sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan tadi kita ngambil sanad mazhab Syafi'i juga ya, dari Abah ya. Biasa jadi muridnya pesantren Fauzan. Ya. Imam Abu Yazid menganggap sholat tidak sah dipimpin oleh orang yang tidak yakin bahwa Allah Maha Ras. Berat gitu. Kantum jangan sok-sokan ngomong ma'rifat lah. Tapi harus mulai masuk, karena syariat itu sempurna, dan dengan ma'rifat harus mulai masuk. Nggak boleh nggak dengan sedikit ma'rifat syariat sempurna, sedikit aja. Seseorang yang merasakan lezatnya bermakrifat, makrifat itu kan mengenal, maka beban syariat langsung hilang, karena kita sudah kenal siapa yang kita sayangi. Maka berangkat pagi pulang sore pun kita lakukan untuk menafkahinya. Kita sebut namanya istri. Benar? Itu istri antum karena kenal. Nikah emang nggak kenal? Karena kenal tumbuhlah sayang. Karena sudah sayang muncullah pengorbanan. Kalau sudah berkorban, kamu di rumah aja dulu, biar AA yang bekerja. Mudah. Jangan tepuk tangan lah. Orang gombal kok. Kalau sudah begini, tidak bersandar ke tempat pekerjaan, para kiai nggak bersandar ke pesantren ya mohon maaf. Gaji-gaji guru di pesantren ya mohon maaf. Kalau tidak ada keberkahan di langit yang turun, itu guru-guru miskin semua. Tapi banyak ajengan-ajengan guru-guru berangkat umroh, ada kalian yang kerja pagi pulang sore belum berangkat umroh. Benar. Maka bedakan rezeki dengan gaji. Kalau rezeki temen nih lagi ngantuk ya, tuh jangan ganggu ya. Kayak tilah katanya. Cung, kemana tuh? Rezeki lebih umum daripada gaji. Kalau gaji terbatas, kalau rezeki tidak ada batas. Maka orang-orang yang sudah nggak memandang itu dengan baik, maka dia korupsi karena dia memandang gaji nggak cukup. Ustaz mau korupsi apa? Mau korupsi apa? Nggak ada, nggak bisa korupsi. Korupsi kita ya nggak bisa. Betul Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman muyassira. Aku diutus sebagai mu'allim, maka beruntunglah para mu'allim. Ini muyassir, mu'allimnya nggak boleh saklek, nggak boleh killer. Mu'allimnya harus muyassir, banyak rahmahnya daripada
galaknya. Galak boleh, namanya ketegasan kewibawaan. Tapi rahmah harus di depan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah aja ngomong, rahmatku lebih dulu dari murkaku. Karena rahmat itu sifat zatnya, sedangkan murka bukan. Ada nggak nama Allah Ghadban, Ghadub, Muqdib, ada nggak? Kalau Ghafar, Ghafur, Ghafir, di Quran ada 3. Ada kan? 3 kan? Ghafir, Ghafar, Ghafur. Pengampun, penghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau untuk pemarah nggak ada. Yang ada cuma muntakim. Muntakim itu maklum. Muntakim kamu jahat, Allah jahat. Bukan itu terjemahannya, salah itu. Allah, kamu berbuat salah, Allah akan balas kesalahanmu. Ya, kalau Allah jahat kan sesat juga tuh terjemahannya. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Ulang syahadat aneh. Ini adab kalau salah menyebut makrifat harus syahadat ulang. Nggak boleh nggak. Harus syahadat ulang. Salah nih nyebut tentang Allah, Allah nggak adil, langsung syahadat ente. Batal sudah itu. Abu Yazid seperti itu, tapi lebih tegas lagi. Dia kan pengen ngomong, kan gak enak ngajarin imam. Cukup dia mengatakan, oh dalam hati, Pak Imam, pengersa imam gak percaya atau Allah jamin rezeki saya. Dia cuma percaya Allah jamin rezeki orang kerja. Padahal wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allah rizquha. Apa dia gak percaya ini? Itu pikirnya Abu Yazid. Abu Yazid ngomong sama hafalannya nggak bagus-bagus amat, tapi ngerti ada ayat ini. Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi melata kecuali Allah menjamin rezekinya. Masa Pak Imam yang hafiz nggak ngerti ayat ini? Berarti dia kurang yakin. Udah, saya langsung aja deh. Itu Imam, Abu, kita jadi sufi itu berat. Sampai sekarang saya belum berhasil jadi sufi. Wallahi, sampai hari ini saya belum berhasil jadi sufi. Saya cuma pecinta sufi. Jadi kalau ada yang nulis Sufi Ar-Razi Hasim, wah itu bagi saya itu kan penghargaan, pujian yang nggak pantas. Karena itu gelar wali-wali arifin billah. Kecuali kelompok seberang, nyebut Sufi pakai kata Dajjal, ya. Masa Sufi disebut Dajjal? Itu penghinaan bener itu. Bagi saya Sufi itu pasti wali, nggak ada Sufi yang Dajjal. Gak ada sufi yang dajjal, gak ada sufi yang fasik, gak ada. Kalau fasik, fasik aja bukan sufi. Sufi itu man kamula nisabu imanihi wa islamihi wa ihsani. Yang sempurna bagian Islam, iman, ihsannya baru sah disebut sufi. Saya belum sempurna, lagi belajar, pengen sampai kepada kesempurnaan. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Maka ilmu ma'rifat sampai mati nggak ada habisnya. Masuk surganya masih cari ma'rifat loh. Percaya nggak? Ayatnya apa? Wujuhu yawmaidin hadirah ila rabbiha nazirah. Memandang kepada Allah itu ma'rifat. Seberapa ma'rifat dia di bumi, waktu dia hidup, sejauh itulah kemampuan dia mampu memandang kepada Allah Subhanahu. Maka wajib belajar ma'rifatullah, bukan sunnah. Jadi belajar tawasawuf itu wajib. Ngambil thariqah itu mala yutimul wajib bihi illa bi fahuwa wajib. Itu benar, kaidahnya benar. Mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu. Ada kok satu kewajiban, nggak mungkin kita dapat mencapai itu kecuali ada satu jalan, maka menempuh jalan ini wajib. Disebut thariqah. Gitu. Jalan depan aja diperbaikin tiap berapa bulan? Tiap 6 bulan. Masa thariqah kita nggak dibenerin? Maka meskipun sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Qadiri, zaman ini dan dulu harus ada revisinya. Ya. Mesti dibenerin. Orang dulu belum ada namanya kerja dari jam 8 sampai jam 5, belum ada. Maka sekarang
para mursyid harus meramu kembali bagaimana zikir yang cocok untuk para karyawan, para teman-teman ini aparatnya, biar gak jadi keparat kan. Ya harus belajar ini. Maaf Pak John ya, gimana yang tadi ngomong gitu mancing gak berani. Serius, kita ini kan sama aja di hadapan Allah, yang Allah pandangkan kolbu. Saya duduk di atas sekarang bukan berarti saya lebih tinggi, enggak. Ini karena tadi udah duduk sini dan mau turun nggak enak. Malu juga mau turun lagi.